Halo teman-teman semua, apa kabar? Lagi pada sehat kan? Teman-teman pernah lihat ini nggak? Apa itu kira-kira? Atau mungkin pernah makan? Ya, itu adalah contoh jamur ya. Ada jamur tiram, ada jamur kuping, ada jamur merah. Kenalan lebih dalam sama jamur yuk. Kita bahas bareng. Hari ini kita akan bahas jamur bersama Miss Caca. Oke? Nah, di penjelasan ini kita akan bahas dari morfologi dan strukturnya jamur, cara memperoleh nutrisi, habitatnya, reproduksinya, klasifikasi, simbiosis maupun peranan dari jamur. Nah, di sini ada 7 bahasan ya. Nah, untuk awal-awal ini mungkin kita akan bahas dari morfologi, struktur sampai reproduksinya dulu. Oke, yang pertama adalah morfologi dan struktur jamur. Nah, coba kita lihat ya, ini adalah contoh beberapa jenis jamur. Ada yang putih itu kan jamur tiram ya, ada jamur kuping, jamur kerang. Nah, ini ada jamur yang kecil-kecil. Coba apa morfologinya si jamur itu? Nah, kita bahas aja ya. Pertama adalah bentuk jamurnya itu bervariasi. Ya, dilihat di sini ada yang bentuknya kayak payung ya, atau ada juga yang kayak bulat-bulatan kecil itu. Ada juga yang bentuknya kayak kancing baju. Nah, jadi bentuk jamur itu bervariasi. Oke, lanjut. Yang kedua adalah selnya ada yang uniselular maupun multiselular. Nah, jadi uniselular itu artinya bersel satu. Nah, bisa kita lihat di gambar yang ini nih, yang bulat-bulat itu warna oranye. Nah, itu adalah contoh dari yang uniselular. Nah, terus multiselular itu apa? Multiselular itu berarti bersel banyak. Nah, contohnya ini nih, yang tiga ini contohnya multiselular. Jadi mereka ini tersusun dari banyak sel ya, karena ini tersusun dari banyak hifa. Nah, yang ketiga adalah mikroskopis atau makroskopis. Artinya, kalau mikro itu kecil, jadi kita butuh bantuan alat seperti mikroskop. Sedangkan makroskopis itu artinya besar, jadi udah kasat mata. Nah, dari keempat contoh itu mana coba yang mikroskopis? Ya, jadi yang warna oranye itu ya, yang bulat kecil. Sedangkan tiga lainnya itu contoh yang makroskopis. Yaitu eukariotik. Nah, eukariotik ini artinya si inti membran nukleusnya si jamur itu sudah dilindungi membran. Nah, berbeda sama kalau yang prokariotik itu yang belum dilindungi. Contohnya adalah bakteri. Lanjut yang kelima, tersusun oleh kumpulan hifa. Nah, ini. Jadi si jamur itu tersusun oleh kumpulan hifa. Nah, ibaratnya ini nih, ada yang kayak garis-garis itu ya. Nah, itu adalah hifanya nih, yang garis-garis itu. Nah, dirisalnya adalah dari kitin dan zat selulosa. Yang keenam adalah tidak mempunyai klorofil ya. Jelas dia itu tidak punya klorofil seperti tumbuhan. Nah, bisa dilihat ya gambarnya, itu nggak ada yang berwarna ada hijau-hijaunya sama sekali. Nah, karena dia tidak mempunyai klorofil. Nah, selanjutnya adalah tidak motil. Nah, motil itu artinya bergerak ya. Nah, ini kan tidak motil, berarti dia tidak bergerak atau dia diam pada di suatu tempat saja. Cara memperoleh nutrisi. Tadi kan udah dijelasin ya, kalau jamur itu dia tidak memiliki klorofil. Otomatis dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Makanya dia itu bersifat heterotrof atau mengambil zat organik dari organisme atau benda lainnya. Nah, heterotrofnya jamur itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu saprofit.
Apa itu saprofit? Saprofit adalah apabila zat organiknya itu dari sisa organisme yang telah mati atau tak hidup, misalkan dari bangkai ataupun kayu yang udah lapau. Itu saprofit. Yang kedua adalah parasit. Artinya, zat organiknya dari organisme lain yang ditumpanginya. Misalkan suatu jamur itu dia nempel di suatu pohon. Yang selanjutnya adalah mutual. Nah, berbeda dari yang dua atasnya, kalau mutual ini ada hubungan timbal baliknya. Jadi dia memperoleh zat organik dari organisme lain yang ditumpangi, tapi inangnya itu tidak merasa dirugikan, tapi diuntungkan. Jadi si jamur itu selain minta, dia juga memberikan manfaat ke si inangnya itu. Jadi ada hubungan timbal balik antara jamur dan pohon. Itu ya bedanya antara saprofit, parasit, sama mutual. Tapi ketiganya ini tetap sifatnya heterotrof, artinya dia organiknya dari organisme atau benda lainnya. Nah, yang ketiga adalah habitat atau tempat hidupnya. Nah, ini adalah contoh jamur ya. Nah, bisa dilihat itu jamurnya ada yang nempel di pohon, ada yang di tanah. Gimana sih habitat jamur? Ternyata habitat jamur itu di darat, di tempat yang lembab dan tidak memerlukan begitu banyak cahaya matahari. Jadi bisa di kayu, bisa di tanah seperti itu, asalkan tempatnya lembab, jadi banyak kandungan airnya dan nggak terlalu perlu banyak cahaya matahari. Nah, selanjutnya adalah reproduksinya atau cara berkembang biaknya. Itu seperti apa sih? Nah, ternyata reproduksinya itu bisa aseksual maupun seksual. Aseksual atau vegetatif ya, jadi tanpa adanya perburuan gamet. Nah, ini dengan cara banding, fragmentasi, sama spora aseksual. Sedangkan yang seksual itu dengan spora seksual. Nah, untuk yang seksual ini akan kita bahas nanti di perklasifikasiannya karena setiap jenis itu berbeda. Nah, ini kita bahas dulu yang antara body sama fragmentasi ya. Nah, body itu bentuknya contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari Saccharomyces cerevisiae ya, atau yang tadi bulat-bulat kecil warna oranye tadi. Nah, body itu adalah pembentukan tunas. Jadi awalnya, nah ini dari sel induk ya, dari sel induk yang bulat ini, terus nanti dia akan membentuk tunas atau benjolan kecil ini. Nah, nanti tunas itu akan berkembang nih, dari yang kecil bisa jadi besar. Nah, nanti kalau tunasnya udah tumbuh secara optimal, maka akan dilepas tunasnya. Jadi nanti akan terbentuk dua sel lagi yang baru, dari induk sama tunasnya. Nah, selanjutnya adalah ini fragmentasi. Nah, fragmentasi itu pemutusan bagian-bagian tubuh jamur. Nah, bisa dilihat ya, ini kan. Jadi jamur kan awalnya ini bentuknya utuh ya. Terus dia melakukan fragmentasi, jadi bagian tubuhnya ada yang diputus nih. Sedangkan ini dibentuk 6 ya. Nah, 6 potongan ini nanti bisa tumbuh menjadi bentuk jamur yang baru. Nah, jadi dari awalnya cuma ini, kotak kecil ini, bagian kecil ini nanti dia bisa tumbuh lagi menjadi bentuk ini kan hifa yang besar. Nah, nanti bisa membentuk jamur. Atau udah bahas dari morfologi, struktur, cara malnutrisi, habitat sampai reproduksi. Nah, untuk yang 3 ini, klasifikasi simbiosis makanan akan kita bahas di video selanjutnya. Oh iya, misalkan kalian ada yang pertanyaan ataupun mau nambah ini terkait jamur, bisa banget kalian tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup dulu kali ya. Terima kasih udah belajar bareng saja dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.